terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Jogja, Solo, dan Semarang atau sering disebut dengan istilah Joglo Semar. Tentunya kota ini sangat strategis karena tepat berada di tengah segitiga emas di antara kota-kota besar di Jawa Tengah. Salatiga bukan hanya terkenal dengan beragam olahan kulinernya yang enak, namun di kota ini juga terdapat beberapa produk unggulan di bidang kriya dan subsektor ekonomi kreatif lainnya. Pesatnya persaingan dunia usaha seperti sekarang ini banyak melahirkan para wirausaha yang kreatif dan inovatif. Bahkan karya yang dihasilkan bukan hanya diterima di pasar Indonesia, namun bahkan telah ekspor ke berbagai mancanegara. Berdiri pada 1 Juni 2019 silam di kota Salatiga, Naruna Keramik memulai perjalanan bisnisnya berawal dari garasi rumah. Bisnis ini berfokus pada peralatan dapur dengan bahan utamanya adalah keramik. Naruna menggunakan material keramik dan kayu dalam membuat produknya berupa tableware. Bahan ini dipilih dikarenakan memiliki value dan cenderung lebih unik dan artistik. Kemudian kombinasi ini juga dianggap sebagai kombinasi yang harmonis dan lebih elegan. Dalam kurun waktu 2 tahun perjalanannya, Naruna Keramik kini telah mengekspor produknya ke 12 negara, di antaranya negara India, Dubai, Inggris, Qatar, Belgia, dan Spanyol. Budaya, kesenian, serta adat istiadat warisan leluhur masih melekat dan dipertahankan di kota ini. Hal tersebut juga telah menginspirasi beberapa pelaku usaha yang memiliki jiwa seni untuk membuat karya yang ditorehkan ke dalam media kain berupa seni batik. Karya batik sudah tidak asing di telinga masyarakat kita tentunya. Bahkan batik sendiri merupakan sebuah komoditi yang menunjang perekonomian di masyarakat. Termasuk ada Sri Batok Bolu yang terdapat di Jalan Merbabu, Kampung Nobowetan, RT 4 RW 6 Noborejo, Argomulyo. Menurut Mbak Sri, selaku pemilik usaha batik tersebut, bahwa usaha batiknya diinspirasi dari buku peninggalan leluhur yang terletak di Nobokulon dan mengisahkan desa Noborejo. Saat ini batiknya semakin diminati dan juga telah diperdagangkan tidak hanya di dalam kota, namun sudah merambah keluar daerah di seluruh Indonesia. Selain Mbak Sri, ada juga Ibu Lili yang menekuni usaha kerajinan batik tulis yang telah dikenal masyarakat dengan nama MM78. Batik ini lebih ke karya yang bercerita tematik dengan motif makanan khas atau landmark ikonik kota Salatiga yang tergambar indah dengan lilin dan pewarna pada sebuah media kain. Tidak hanya batik saja, di kota kecil ini terdapat usaha kerajinan tangan yang tercipta dari tangan pengrajin berupa gitar yang berada di daerah Bugel, Kecamatan Sidorejo. Kerajinan berbahan kayu ini secara kualitasnya sudah teruji dan tidak kalah bersaing dengan merek kenamaan. Tidak heran jika hasil produknya sangat laku di pasaran lokal maupun nasional. Saat ini kota Salatiga menjadi salah satu alternatif tujuan wisata yang harus dikunjungi oleh sebagian wisatawan. Nampaknya hal tersebut ditangkap baik oleh Mas Aulia Harahap sebagai peluang usaha untuk menunjang perekonomian dengan melahirkan beberapa karya seni berupa souvenir, puzzle, dan merchandise. Di tempat usahanya yang diberi nama Kreatif Laser Cutting yang berada di Jalan Tanjung 429 Kalicacing ini, Mas Aulia berkarya dengan tangan terampilnya membuat kerajinan dengan berbahan triplek dan akrilik yang dikerjakan secara manual maupun menggunakan mesin laser. Usaha ini dirintis sejak tahun 2021 dan berprogram untuk membuat karya bidang edukasi untuk anak usia 8+ sekaligus untuk penghobi. Karyanya tersebut telah dipasarkan secara umum baik di dalam maupun luar kota. Ada juga SIJ atau Salatiga Iconic Kostum miliknya almarhum Mas Pindra Rudianto yang bertempat di Jalan Tirtoyoso 3 RT 4 RW 6 Kutawinangun Kidul, Salatiga. Berawal menjadi talent di suatu organisasi, dengan ilmu yang didapatnya membuat almarhum Mas Pindra memiliki ide kreativitas sendiri dan kemudian membangun grup kostum karnival. SIJ ini telah banyak menghasilkan produk berbahan kain dan spon ati berupa kostum karnival modern yang produknya tidak hanya dipakai sendiri namun sudah mulai dipasarkan juga di dalam maupun luar kota. Saat ini usaha tersebut diteruskan oleh rekan-rekan komunitasnya. Beda halnya dengan SIJ, di Jalan Bango nomor 22 RT 4 RW 2 Klaseman Mangunsari Salatiga terdapat Adi Adrian ACC yang sama-sama menghasilkan produk kostum. Namun di sini produk yang dihasilkan lebih ke arah tradisional seperti kostum tari daerah atau kostum kesenian jaranan. Ide kreativitas tersebut bermula dari Mas Kismo selaku owner Adi Adrian ACC yang dulunya merupakan penghobi juga sekaligus pemain pada kesenian jaranan. Dan pada akhirnya ia mencoba berkarya untuk membuat kostum sendiri. Hasil karya Adi Adrian ACC ternyata semakin banyak peminatnya. Dan saat ini juga produknya sudah mulai dipasarkan baik di pasaran lokal maupun di luar daerah. Dengan begitu banyaknya potensi yang ada saat ini,
Kota Salatiga terus memajukan ekonomi kreatif demi majunya perekonomian dan terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera secara berkesinambungan.